Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang objek dan ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan yang beranggotakan Latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas manusia dan peradaban. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan tidak hanya memerlukan praktik manajer yang sistematis, tetapi juga dasar pemikiran filosofis yang mampu memberikan arah dan makna. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan seringkali dipahami hanya dari aspek teknis seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, tanpa landasan filosofis, manajemen pendidikan beresiko kehilangan visi kemanusiaan dan moralitas yang seharusnya menjadi orientasi utama. Selanjutnya yaitu pembahasan. Poin A, objek filsafat manajemen pendidikan. Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia atau reflective thinking menyelidiki objek filsafat yang tidak terbatas, yang dalam pandangan bahwa filsafat itu benar-benar luas, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui manusia. Ditinjau dari sudut isi atau substansi, objek filsafat manajemen pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Pertama yaitu objek material. Objek material ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan, dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual, maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniyah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Objek material adalah sasaran atau bahkan kajian utama yang menjadi titik perhatian filsafat manajemen pendidikan. Dalam hal ini, objek materialnya adalah pendidikan itu sendiri, terutama pada aspek pengelolaan atau manajemen yang mencakup seluruh aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua yaitu objek formal. Objek formal yaitu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam. Peran objek formal hanya menjelaskan pentingnya arti, posisi, dan fungsi objek di dalam ilmu pengetahuan. Nah, melihat objek ilmu tersebut, maka keberadaan filsafat sesungguhnya sudah dekat dengan kita. Bahkan setiap saat kita terlibat dalam tindakan berfilsafat itu sendiri. Hanya saja selama ini keberadaannya belum kita sadari. Filsafat ini dapat dipahami bahwa objek filsafat meliputi berbagai hal. Dengan kata lain, objek filsafat ini tidak terbatas. Pembahasan selanjutnya, ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan. Poin yang pertama adalah landasan filosofis. Yang A, ontologi. Ontologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Ontologi secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Kajian dari filsafat ontologi adalah teori tentang adanya ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan jika objek kajiannya dapat dijangkau oleh panca indera manusia, sehingga ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, ontologi menekankan bahwa pengelolaan pendidikan harus berlandaskan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, baik bagi pengelola maupun peserta didik. Proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang B, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, sifat, dan kebenaran pengetahuan. Dalam manajemen pendidikan Islam, epistemologi menjadi landasan teoritis
untuk memahami fakta dan realitas sebagai dasar pengelolaan pendidikan. Tujuannya bukan hanya mencapai efisiensi, tetapi juga menciptakan keteraturan yang berlandaskan nilai seperti keadilan, sehingga manajemen pendidikan menjadi ilmu yang rasional, empiris, dan sahih. Selain itu, epistemologi menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam praktik manajerial. Transparansi menuntut keterbukaan informasi, sedangkan integritas memastikan kesesuaian antara pemikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan kedua prinsip ini, manajemen pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi praktik yang etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang terakhir, yang C, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas manfaat dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Dalam manajemen pendidikan Islam, aksiologi menegaskan bahwa ilmu tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi harus memberi manfaat nyata. Pengelolaan pendidikan tidak hanya mengajar efisiensi teknis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai adab untuk mengurangi pengaruh negatif dan memperkuat hal-hal positif demi tercapainya tujuan pendidikan yang bermakna. Aksiologi juga menekankan pentingnya etika berbasis nilai-nilai keagamaan seperti integritas, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai dan ini mendorong terciptanya manajemen pendidikan yang bermoral, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika etika tersebut tertanam dengan baik, manajemen pendidikan akan mampu membentuk generasi berkarakter, memperbaiki peradaban, dan menghadirkan pendidikan yang bernilai sekaligus membawa kebaikan bagi kehidupan. Kedua, ada tujuan filsafat manajemen pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan memiliki ruang lingkup dalam hal tujuan dan fungsi. Tujuan utamanya adalah memberikan arah dan orientasi agar manajemen pendidikan berjalan sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan manusia. Fungsi filsafat di sini adalah sebagai landasan teoritis, pedoman dalam pengambilan keputusan, serta sumber inspirasi dalam menyusun kebijakan dan strategi pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak kehilangan arah, melainkan selalu berpijak pada nilai-nilai luhur. Prinsip-prinsip filsafat manajemen pendidikan. Yang pertama, fokus pada tujuan. Dalam filsafat manajemen pendidikan, setiap aktivitas yang dilakukan harus selalu berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan menjadi arah utama agar proses manajemen tidak menyimpang dan tetap konsisten dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab dan amanah. Manajemen pendidikan menekankan prinsip tanggung jawab dan amanah bagi setiap pemimpin maupun staf pendidikan. Yang ketiga, disiplin dan keadilan. Prinsip disiplin menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen pendidikan karena mampu menciptakan keteraturan dan kedisiplinan kerja di lingkungan pendidikan. Yang keempat, pengembangan staf. Filsafat manajemen pendidikan menekankan bahwa kualitas pendidikan akan meningkat jika tenaga pendidik dan kependidikan terus dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan staf melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penghargaan menjadi prinsip yang penting agar mereka mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pendidikan. Yang kelima, perencanaan dan pengorganisasian. Manajemen pendidikan yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang sistematis. Selanjutnya, fungsi-fungsi filsafat manajemen pendidikan. Yang pertama, memberikan landasan teoritis dalam pemecahan masalah pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan berfungsi sebagai pijakan teoritis dalam menghadapi persoalan-persoalan pendidikan. Dengan landasan filosofis, para manajer pendidikan dapat memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih tepat. Yang kedua, membantu mengembangkan metode pendidikan yang tepat. Metode yang dipilih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek nilai dan tujuan pendidikan jangka panjang. Yang ketiga, menghubungkan pendidikan dengan nilai-nilai sosial dan moral. Hal ini menjadikan proses pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, bermoral, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya. Yang keempat,
menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan agar lebih bermakna dan berkualitas. Selanjutnya, poin C, relevansi objek dan ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam dengan perkembangan pendidikan Islam di era modern. Relevansi objek dan ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam dengan perkembangan pendidikan Islam di era modern terletak pada fungsinya sebagai landasan konseptual dalam mengarahkan praktik manajemen pendidikan. Objek filsafat manajemen pendidikan Islam meliputi aspek material, yaitu realitas pendidikan Islam itu sendiri, dan aspek formal, yaitu cara pandang filosofis dalam mengelola pendidikan. Dengan adanya objek ini, manajemen pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan, tanggung jawab yang relevan meskipun dunia pendidikan terus berubah. Selain itu, ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pendidikan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menjawab tantangan modern. Misalnya di era digitalisasi pendidikan, filsafat manajemen pendidikan Islam membantu mengintegrasikan teknologi dengan tetap menjaga nilai spiritual, moral, dan sosial. Dengan demikian, filsafat manajemen pendidikan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga berperan penting dalam menyeimbangkan antara tuntutan kemajuan zaman dan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kesimpulan, filsafat manajemen pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai landasan konseptual dalam mengarahkan seluruh proses pengelolaan pendidikan. Objek kajiannya terbagi menjadi objek material, yaitu pendidikan Islam itu sendiri sebagai sasaran utama, dan objek formal, yaitu sudut pandang filosofis yang digunakan dalam memahami serta mengelola pendidikan. Kedua objek ini memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Sekian penjelasan mengenai objek dan ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.